Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, kesadaran sosial merupakan aspek penting dalam membangun masyarakat yang peduli dan saling membantu. Salah satu cara efektif untuk menumbuhkan kesadaran sosial sejak dini adalah melalui pendidikan zakat. Zakat sebagai salah satu rukun Islam tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui berbagai persoalan mengenai zakat dan bagaimana peranan zakat membangun kesadaran sosial, saat ini di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, Kang Denny Legawa, yang merupakan Ketua NU Care dan juga bagian dari Lazisnu Kota Serang. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Terida? Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Kang Denny, apa kabar nih? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kali pertama atau sudah kedua kali ini Kang datang ke studio Sultan TV? Ke sini mungkin sudah kedua kali ini ya. Wow, Alhamdulillah. Dan terima kasih nih Kang, hari ini berkenan hadir di Sultan TV. Terima kasih. Kita ngobrolin soal zakat. Siap, boleh. Nah, ini kan sudah hari ke-17 ya berpuasa. 17, ya. Biasanya gitu kan ya, ini sudah mulai juga yang membayar zakat lah gitu kan. Ya meskipun di awal juga sudah bisa. Nah tapi ini kan kita juga perlu mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan sebenarnya apa itu zakat, kemudian juga bagaimana nih untuk meningkatkan kesadaran sosial. Betul. Nah ini mau tahu dulu nih, ini dari kacamata Kang Denny, ini definisi zakat nih seperti apa? Ya sebenarnya zakat itu selain untuk membersihkan harta kita ya, tentu tadi seperti yang dikatakan sebenarnya punya fungsi sosial yang mungkin sering kita abaikan. Mengapa? Karena bayangkan ya, misalkan saja di sebuah masuk rukun Islam yang pasti syahadat, sholat, zakat. Nah itu udah pasti. Yang kedua, yang ketiga, bayangkan kalau misalnya ada sebuah masjid, pengelolaan zakat infak sodakonya bagus, harusnya lingkungan sekitarnya itu sangat sejahtera. Nah itu gambaran awalnya. Oke, jadi sebenarnya relate juga ya. Betul. Dengan ada ilmu sosialnya lah seperti itu. Betul. Karena kan kita juga tahu bahwa kalau misalnya zakat biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang memang kurang mampu seperti itu. Nah kemudian ini lebih dalamnya lagi, manfaat zakat yang ini juga mungkin dirasakan dan kadang ini terlupakan oleh orang-orang lain. Ini kan kadang tuh ya udah ini ibadah aja, tapi kan padahal ada esensi lain yang berkenan dengan manusia. Kira-kira apa tuh Kang? Nah uniknya kami itu di NU Care Lazisnu itu punya beberapa patokan ya untuk memberikan dampak atau manfaat ya. Kalau dalam bahasa kami biasanya tasyaruf gitu kan, mendistribusikan zakat. Nah itu kami ingin berkontribusi juga itu dalam fikihnya. Kita punya pegangan fikih SDGs, Sustainable Development Goals. Itu adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang dipegang oleh Indonesia dan negara-negara di seluruh dunia. Dampaknya apa? Ya dalam bentuk program gitu ya. Kalau dalam bentuk zakat yang produktif bisa jadi program, bisa program ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan dakwah. Nah itu gambarannya. Nah kemudian kan kalau kita lihat ya, ini juga ada banyak sekali badan-badan amil zakat seperti itu. Betul. Ini apa yang membedakan antara badan amil zakat lain dengan NU Care dan Lazisnu ini? Baik Mbak Rida, jadi sebenarnya sih kalau kita perdalam gitu ya tentang NU Care Lazisnu, ini dari katanya aja sudah unik, sudah ada NU Care-nya ya, kepedulian, NU peduli baru Lazisnu-nya. Nah NU Care ini lebih general sebenarnya bentuk bantuannya untuk dunia ya, tidak hanya bertahan pada tidak melihat ya aspek suku, background agama dan lain sebagainya. Adapun untuk Lazisnu-nya itu baru sesuai dengan 8 asnaf ya yang ditentukan. Nah kami juga sudah terdaftar di ISO 901 itu sebagai quality management. Nah, quality management jadi sudah tersertifikasi di bidang itu, punya pegangan namanya Mantap. Wah, apa tuh Mantap? Mantap, Mantap itu ada singkatannya. Akronim dari apa tuh? Akronim dari Mandiri, ya, akuntabel,
transparan, amanah, dan profesional. Nah, itu dia mungkin bedanya dari kami dari komitmen di awal. Yang kedua, sisanya kalau penghimpunan dan distribusi sebenarnya mirip dengan lembaga amil zakat yang lain. Dan pastinya kami ini dibentuk atau diamanahkan, SK-nya itu ditunjuk oleh pengurus NU di cabangnya masing-masing. Oke. Jadi memang ibaratnya ini anak dari NU juga. Betul. Seperti itu. Nah, ini kan kadang juga bertanya-tanya gitu. Ini apa ya? Masyarakat juga kan ingin menyalurkan ini terpercayanya kemana? Betul, gitu. Ini sama-sama ya, kredibilitasnya juga tadi sudah tidak diragukan lagi. Ini bisa ibaratnya bisa dicari kejelasannya lah sama pemirsa. Nah, kemudian ini upaya apa saja yang memang udah dilakukan nih oleh NU Care untuk meningkatkan kesadaran masyarakat lah tentang berzakat? Ya, kami punya divisi ya. Di bawah direktur kami punya divisi namanya adalah IT Dokumentasi dan Pembudayaan Zakat. Nah, tujuannya apa? Ini untuk mengedukasi masyarakat, Mbak Rida. Karena bisa jadi walaupun itu ya, kalau zaman dulu pintalah, ya, ambillah zakat gitu ya. Ya walaupun memang harus diambil ya, tapi kan tidak bisa semena-mena kita ambil. Nah, makanya butuh edukasi, butuh cara-cara moderat yang diajarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Cara-cara moderat itu seperti apa? Ya mungkin kita dengan konten-konten kreatif ajakannya. Lalu juga kita juga menggunakan kaleng koin ya. Itu yang kita sebarkan di seluruh cabang maupun kalau NU kan lingkungan luas sekali ya. Betul. Di setiap daerah itu ada, cabangnya ada, kelurahannya ada, rantingnya, MWC-nya ada setiap kecamatan sehingga luas. Nah, berkaitan dengan tadi pembudayaan zakat atau edukasi zakat yang kita lakukan itu bisa lewat medsos, bisa lewat tadi kaleng. Kalau Mbak Rida punya kembalian habis dari pasar biasanya itu, aduh ini ada 100 perak, 200 perak, 500 perak, terus 1000. Ya daripada nggak terpakai, dimasukkan ke kalengnya. Atau kalau nggak punya kembalian, ya udah kan kalau punya sisa saldo 1.000, 2.000, 10.000 yang ada di mobile bankingnya, bisa pakai kris. Mengikuti zaman juga ya. Ya, gitu Mbak Rida. Iya, jadi memang tadi ada banyak sekali inovasi yang memang sudah dilakukan. Dan tadi yang paling penting saya gitu, untuk saat ini kan memang media sosial sangat-sangat mudah sekali ya. Kita mendapatkan sasarannya gitu kan ya. Dan ini dimanfaatkan baik oleh NU Care. Alhamdulillah, walaupun kami juga memang masih baru nih ya untuk Kota Serang ini, kebetulan saya juga baru dilantiknya di awal tahun kemarin. Jadi ketua ini saya juga tantangan tersendiri. Di umur seusia segini dapat amanah jadi ketua, tapi Masya Allah ini amanah yang menjadi tantangan buat kita. Nah, media sosial mungkin malah jadi kekuatan buat kami untuk bisa mengedukasi masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang teredukasi, maka semakin banyak zakat, infak, sedekah yang didapat, semakin banyak manfaat yang bisa didistribusikan kepada masyarakat. Nah, ini kalau kita berbicara zakat, bukan hanya NU Care Lajisnu saja yang merupakan badan amil zakat. Kita tahu bahwa ada banyak sekali. Nah, ini bagaimana strategi yang memang dilakukan oleh NU Care ini untuk memastikan bahwa distribusi zakatnya ini tepat sasaran? Setuju banget Mbak Rida. Jadi ini hal yang penting. Iya. Tadi kami komitmen di awal bahwa kami sangat fokus ya ingin berkontribusi terhadap pencapaian pemerintah. Makanya kami punya fikih, yaitu fikihnya SDGs, Sustainable Development Goals. Yang kedua tentang pencapaian ya. Kami ini juga memulai sebuah gerakan zakat untuk kemandirian umat. Nah, misalkan kami sudah pernah lakukan itu dari hasil kaleng koin, Mbak Rida kalau tidak sadar gitu ya, itu kaleng koin kalau dikumpulkan 500 perak, kalau full itu bisa sampai 250.000 bayangin. Kali misalkan berapa rumah yang pernah kami uji coba. Alhamdulillah tuh kekumpul berapa puluh juta gitu kan. Bisa untuk apa tuh kira-kira programnya? Satu, untuk orang-orang yang membutuhkan program ekonomi. Ya kan? Mereka yang tadinya adalah satu penerima zakat, kita ingin naikkan statusnya jadi pemberi zakat. Jadi yang tadi dia nggak mampu ya, kita berikan bantuan modal tanpa bunga. Setelah itu, setelah mereka bisa berdaya, kita cuma nitip satu. Pengembaliannya adalah
Nanti kalau sudah jalan usahanya, setiap hari Jumat kasih sedekahnya ke anak yatim, kasih sedekahnya ke kaleng koin dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi sebuah gerakan umat yang berkelanjutan. Gitu. Nah, itu baru satu program tuh. Pernah ada juga lingkungan hidup, kesehatan dan lain sebagainya. Contoh satu program yang pernah kami lakukan di Pontang ya. Itu kan airnya itu banyak yang kandungan besinya sangat tinggi. Betul. Nah, oleh karena itu kami menggunakan ide ya, menggunakan ahli itu pembuatan alat penyaring air dari sungai sehingga bisa digunakan layak lah gitu ya, layak pakai. Nah, itu dari mana dananya? Dari dana umat. Untuk memperbaiki kualitas umat. Makanya saya juga ingin menularkan nih kepada Basnas mungkin, kepada lembaga-lembaga zakat lain untuk memulai program, jangan malas untuk asesmen, turun ke lapangan. Yang kedua, jangan segan-segan untuk mencari data dari BPS, data dari Bank Indonesia, data dari media, dari Sultan TV misalkan. Karena itu penting sebagai pijakan kita untuk membuat program. Jangan sampai program yang kita buat ternyata tidak dibutuhkan sama masyarakat. Betul. Misalkan kita ngasih program pendidikan, gitu ya, beasiswa, tapi di daerah yang partisipasi pendidikannya menurut BPS tinggi, ya kan nggak masuk akal gitu. Kita cari di data BPS, mana nih di BPS data partisipasi pendidikannya rendah. Disitulah kita tepat sasaran memberikan bantuan. Lalu jangan cuma dari data sekunder, data primer ke lapangan kita survei. Kita pastikan ke lapangan. Setelah data di lapangannya clear, barulah kita menghimpun dana. Dari menghimpun dana, ya kita edukasi kepada para donatur, pemberi zakat, bahwa ini sedekah yang Mbak Rida berikan, ini akan digunakan untuk program ini. Atau bisa jadi, kami punya website namanya nucare.id. Itu Mbak Rida bisa pilih, saya mau nyumbang di program apa. Nah, itu dia. Jadi kami sudah berbasis website, ada kalkulator zakatnya langsung di sana, bisa ngitung dan keluar hasilnya saya nih layaknya berapa nih untuk memberikan zakat infak sedekah. Nah, gitu. Jadi sebenarnya dikemas seperti itu tuh justru ya, kalau menurut pandangan saya itu menarik. Menarik, alhamdulillah. Dan ya tadi menggait banyak generasi muda juga lebih mudah. Mempermudah. Tapi ini kalau kita lihat sasarannya kepada semua. Bagaimana responnya? Baik dari generasi muda ataupun kalangan yang sudah lanjut usia. Iya. Nah, tadi kalau dari kalangan muda tentu kami akan insya Allah doakan terus konsisten di media sosial, di website. Untuk yang mungkin senior-senior kita, para ustadz, kiai, kami tidak lelah-lelah untuk terus mendatangi pondok-pondok pesantren, mengedukasi para santrinya, gitu ya. Kami juga sebenarnya punya dewan pengawas syariah kan kalau lembaga zakat. Itu juga kami mintai pendapatnya, begitu. Karena sebenarnya agak serem juga Mbak jadi ketua lembaga zakat itu. Kenapa tuh? Waduh, kalau salah distribusi ya, menghimpunnya sembarangan, pengelolaan dana zakatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bukan cuma di dunia, mungkin di akhirat saya diminta tanggung jawabnya. Berat ya? Berat sebenarnya ya. Tapi kalau semua berpikir gitu, siapa yang mau ngambil kesempatan ini? Betul. Karena keberkahannya insya Allah kalau kita berhasil kan, kita bisa berkali lipat mungkin pahalanya. Ditambah, ya jangan khawatir, kita kan sudah punya Dewan Pengawas Syariah. Itu sebagai orang tua kita yang bisa dimintai pendapatnya berkaitan dengan syariah gitu. Karena saya pun sebenarnya bukan orang syariah banget gitu. Saya cuma punya skill edukator keuangan syariah, ada memang saya. Tapi kalau di bidang zakat kita juga masih cari. Tapi setidaknya kan ada guru-guru kiai kita dari NU yang sudah capable ya, untuk ditanyai pendapatnya gitu Mbak Rida. Jadi memang saling bersinergi. Itu dia. Gitu. Jadi ya kita tahu lah, mungkin ketika ada satu komunitas ataupun satu organisasi mengelola, apalagi ya soal finansial, soal uang itu kan agak tricky juga ya Kang ya. Jadi memang tadi penting sekali adanya badan pengawasan, kemudian juga penting sekali untuk bisa transparan. Itu dia. Setuju Mbak Rida. Lalu ini berbicara tentang zakat gitu kan. Ada nggak inovasi lain mungkin yang berkenaan dengan program zakat yang ini juga dicanangkan lah oleh NUCare tahun ini? Kami sebenarnya punya 3 patokan tuh ya, sesuai dengan yang dikatakan para kiai-kiai kami. Kiai Ma'ruf itu dulunya kan Roy Syoriah. Beliau mengatakan bahwa lembaga zakat itu di seluruh Indonesia harus 3 aman. 1, aman regulasi. 2,
aman syar'i, yang ketiga aman NKRI. Itu boleh dijelaskan nih Kang. Nah itu, kalau secara syar'i jelas, ini harus amilnya ya tersertifikasi. Kami ini amil nih, pengelola zakatnya, karena sesuai dengan Undang-Undang 23 2011 itu kan harus bergerak di bidangnya ya. Tidak semua, ini mungkin akan banyak yang mempertanyakan. Tidak semua panitia zakat itu bisa disebut amil sesungguhnya. Ya, makanya nanti buat masjid-masjid, musola yang masih membentuknya panitia zakat, kami dari Lajisnu punya inovasi untuk membuat jaringan pengelola zakat di setiap masjid, musola, dinas, dan lain sebagainya yang mau dikelola zakatnya oleh Bapak Ibu sendiri. Tapi kami ingin mengedukasi dan minta laporannya, karena itu yang paling penting. Iya, betul. Yang kedua, aman regulasi, harus sesuai undang-undang, harus sesuai dengan peraturan, PP-nya udah ada, undang-undangnya udah ada, jangan lewat dari situ. Memang ada 12,5% biasanya buat operasional pengelola, tapi ini juga harus dikelola dengan baik. Betul. Dan presentasinya, jangan sampai ada beberapa kasus tahun-tahun sebelumnya itu yang akhirnya harus berhenti operasionalnya karena tidak sesuai. Nah yang ketiga, aman NKRI. Nah ini paling penting. Jangan sampai dana yang dari umat, ini didapatkan dari umat, digunakan mungkin ya untuk amit-amit dana terorisme ya. Jangan sampai untuk dana-dana yang bisa menyakiti banyak orang. Nah itu kira-kira. Selain itu inovasinya, tadi kami sudah punya website, doakan bisa terus berjalan. Nah kami juga sebenarnya ingin ya, berniat ini berkolaborasi dengan berbagai lembaga, dengan Sultan TV seperti ini. Alhamdulillah kan, siapa tahu Sultan TV juga dapat keberkahannya ya. Ini Amin. Dari sini dapat ada yang zakat infak sodako, kameramennya, Mbak Ridanya, operator semuanya dapat keberkahan Ramadan kan gitu. Nah itu kami merasa kolaborasi itu adalah kunci. Ke depan di tahun ini setidaknya kami ingin melibatkan berbagai banyak lembaga, instansi supaya kolaborasi terjadi. Nah, abis ini nih, kebetulan di pukul 5 nanti, pukul 17, alhamdulillah kami akan adakan roadshow ke masjid-masjid dan musola, itu berkaitan dengan jaringan pengelola zakat infak sodakoh. SK-nya dari kami. Jadi JPJIS itu adalah kepanjangan tangannya Lajisnu di masjid-masjid. Nah itu mereka bisa kita pertanggungjawabkan tuh, karena kita latih laporan keuangannya, pengelolaannya supaya 3 aman tadi, nah dan lain sebagainya. Kami kolaborasi kebetulan sama salah satu bank nih, sama Bank Mandiri. Mereka sediakan fasilitasi kalengnya dan program tadi, pinjaman tanpa bunganya. Kita juga bermitra dengan berbagai perbankan. Sampai saat ini sudah BRI, BTN Syariah, dan BPR Syariah, alhamdulillah. Nah itu Sultan TV. Nah ini mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi kolaborasinya. Amin. Tentunya dengan kolaborasi yang banyak ya dengan banyak pihak. Ini kan akhirnya program-program yang ada tentunya ini bermanfaat untuk umat juga dapat terrealisasi dengan baik. Setuju Mbak Rida. Nah ini tapi kan tadi sudah dijelaskan program-program yang ada, kemudian juga pihak yang diajak berkolaborasi. Tentu ada tantangan. Nah ini apa nih tantangannya? Tantangan sampai saat ini mungkin dari saya sendiri, karena saya masih sangat muda menurut saya ya. Di 29 tahun harus jadi ketua lembaga zakat, itu tantangan pribadi untuk saya. Namun untuk tantangan lembaga, tentunya tadi, bagaimana kami bisa istiqomah. Saya percaya semua orang bisa membuat lembaga apapun di masyarakat, dalam bentuk sosial. Tapi tidak semua bisa istiqomah dan konsisten. Nah, untuk menjaga konsistensi itu seperti apa? Kami ingin setiap triwulan sekali, memang juga dipantau ya sama Basnas, kami harus melaporkan. Yang kedua, setiap bulan kami juga harus melaporkan nih kepada kiai-kiai kami, kepada Dewan Pengawas Syariah, itu harus kami laporkan terus. Yang ketiga, jangan lupa kepada mereka yang telah memberikan dananya. Nah, itu kami bakal email atau WA sebisa mungkin supaya memberitahukan amanah ini ya kan yang telah diberikan kepada kami sudah jadi program apa. Nah tantangannya mungkin lebih kepada di situ Pak. Bagaimana mengintegrasikan antara penghimpunan zakat, pentasyarufan atau pendistribusian dan pendayagunaan zakatnya supaya bisa optimal. Dan tadi ngeri-ngeri sedap itu Mbak ya, saya teh juga bingung. Aduh gimana ini ya mengelola zakat, apakah saya berkah, apakah ini, tapi ya udah saya yakini berkah
lebih banyak berkahnya lah gitulah. Kalaupun Amin. ada yang kesalahan, ya mudah-mudahan bisa ditutupi oleh yang lain dan jadi pembelajaran untuk kami. Betul. Itu Mbak tantangannya. Itu tantangannya. Tapi kalau untuk hubungan dengan masyarakat sendiri, itu bagaimana? Apakah ada tantangan tersendiri? Alhamdulillah sih sampai saat ini ya, kalau untuk kami dengan masyarakat, karena NU kultural ataupun mungkin yang non NU pun ya, sebenarnya kita kan berinteraksi dengan sangat baik. Tadi saya bilang di NU itu ada pengurus cabangnya, ada pengurus MWC-nya, ada pengurus rantingnya, semuanya punya struktur masing-masing yang lengkap tuh lembaganya. Nah itu tinggal berkomunikasi dengan mereka sebagai pembuka jalan sebenarnya, karena mereka tokoh lokal kan. Nah insya Allah mereka bisa sebagai penyambung lidah kita kepada masyarakat supaya Lajisnu semakin dikenal, Pak. Jadi dalam hubungan relasi kultural, NU tidak pernah mendapatkan, saya kira, kesulitan ya untuk ada berinteraksi. sentimen negatif tidak maksudnya? Nggak ada. Gus Dur pernah berkata bahwa kalau niatnya baik, insya Allah jalannya terang. Yang kedua, orang itu sebenarnya nggak bakal nanya agama kamu itu apa, selama kita bisa berbuat baik, bisa mencontohkan hal yang baik. Saya kira itu Mbak yang kita pegang sampai saat ini. Dan tentunya tadi yang paling penting adalah kalau niat baik pasti juga akan jalannya terang. Jalannya juga terbaik. Nah, kemudian ini harapan ke depan nih Kang, terkait tentunya juga dari NU Care dalam meningkatkan kesadaran sosial masyarakat. Karena ini kan tema kita hari ini berkenaan dengan membangun kesadaran sosial melalui zakat. Apa saja sih? Nah ini penting nih sebenarnya yang kita lupakan bahas dari tadi ya. Iya. Tentang sosial, bahwa zakat itu memang sangat bisa untuk bisa menjauhkan ya itu yang namanya kesenjangan sosial. Kenapa? Karena bayangkan saja jika sebuah masjid bisa mengolah zakat, infak, sedekahnya dengan baik ya, lingkungan sekitarnya akan sangat sejahtera. Tidak akan ada yang miskin seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab begitu ya. Melihat ada yang kelaparan, langsung beliau bawakan itu di Baitul Malnya untuk disebarluaskan. Saya kira ini peluang baik untuk kita, zakat, infak, sedekah jika bisa kita maksimalkan dengan baik. Maka dari itu kami mungkin memberikan ajakan Mbak kepada siapapun di sana untuk mumpung Ramadan, apalagi zakat, infak, sedekah kepada Basnas atau lembaga-lembaga zakat yang Anda tuju sampai saat ini, atau bisa juga di Lajisnu. Kami insya Allah jika diberikan amanah akan menyalurkannya dalam program-program yang produktif seperti program pendidikan, program kesehatan, program ekonomi dan lingkungan hidup maupun dakwah dan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang ada. Terakhir kita alhamdulillah sudah mencapai program distribusi langsung kami kirimkan ke saudara-saudara kita di Palestina. Nah itu dananya alhamdulillah tahun waktu saya beberapa tahun lalu, alhamdulillah kami berkolaborasi dengan jaringan NU istimewa yang ada di luar negeri. Nah, mereka bantu kita untuk mendistribusikan. Oke, baik. Wah, ini Kang tidak terasa ngabuburit kitanya nih ngobrol-ngobrol soal zakat sudah habis nih. Tapi sebelum menutup perjumpaan kita di sore hari ini, boleh disampaikan closing statement kepada pemirsa setia Sultan TV. Silakan. Mari Bapak Ibu, Akang Teteh semuanya yang ada di rumah, warga Kota Serang, warga Banten, warga Indonesia, tunaikan zakat, infak, dan sedekah Anda, apalagi mumpung Ramadan, jangan sia-siakan keberkahannya. Kami siap menerima dan mengelola zakat, infak, sedekah Anda untuk disalurkan kepada berbagai program. Zakat untuk kemandirian umat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk closing statement-nya. Intinya zakat ini juga untuk umat, dari umat ya, ini demi kesejahteraan bersama lah, seperti itu. Setuju, Mbak Rida. Kita doakan juga semoga program-programnya ini dapat terrealisasi dengan lancar, dan ya kita juga ibadah di bulan puasa ini juga diberikan keberkahan dengan melakukan aktivitas yang baik. Terima kasih Kang Dede Legawa, sehat dan sukses selalu. Terima kasih Mbak Rida, sehat selalu. Kemudian juga sukses selalu untuk NU Care dan juga amin ya Allah, terima kasih. Kita tutup perjumpaan kita di sore hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Kang Dede Legawa yang merupakan Ketua NU Care dan juga bagian dari Lajisnu Kota Serang. Membahas mengenai zakat, membangun kesadaran sosial. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Radla Rida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.